Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jamaah majelis ilmu ya, Sayegan ya PCIM Sayegan ya, yang senantiasa dirahmati Allah. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kan dicopot maskernya enggak apa-apa kan? Oh iya. Okay. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini untuk sesi atau seri kedua ya, untuk tema kita terkait akidah dan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kalau pertemuan sebelumnya atau minggu lalu kita berbicara terkait ya Islam ya, terkait juga bagaimana konsep ya rukun Islam itu sendiri ya, yang mulai dari syahadah atau syahadatain sampai kepada ini simbolik ya, yang kita ambil atau menjelmakan dalam bentuk seperti rumah ya. Nah, kemudian kaitannya dengan hakikat manusia dan juga kedudukan manusia di muka bumi sebagai khalifah, dan ada akal ya, akal yang dibekali ya, Allah membekali manusia dengan akal yang membedakan makhluk manusia, makhluk mulia ini dengan lainnya. Namun kita sedikit menyinggung ya, tidak banyak ya kemarin terkait matan keyakinan, sehingga pada kesempatan ini kita akan melihat lebih dalam terkait matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Tentu sangat erat kaitannya dengan masih akidah, konsep akidah ya. Baik, apa itu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah? Ya, di sini kita bisa terlihat ya, jelas bahwa sistem, yaitu sebuah sistem paham atau ideologi Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain substansi ideologis yang mengandung paham agama yang fundamental ya. Ya, kalau kita bilang ideologi ya, tentu ada tujuannya, yaitu untuk memperjuangkan gerakan harakah ya, untuk mencapai tujuan ya. Dan di sana ada paham agama yang fundamental ya. Fundamental kita artikan berarti yang sangat mendasar. Nah, berangkat dari akidah ini yang tidak bisa ditawar-tawar ya. Oke, kemudian kita melihat ya, jadi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah pada dasarnya diformulasikan itu sebagai butir-butir yang dipelajari ya di segala aspek ya, baik yang berkaitan dengan kegiatan kemuhamadiyahan di sekolah-sekolah, di kantor ya, di lapangan ya.
Dan matan ini selayaknya ada di setiap tempat. Karena setiap butirnya mesti ditanamkan di setiap hati para partisipan Muhammadiyah. Ya, pada khususnya bahkan setiap muslim umumnya. Maka ini memang sangat fundamental, sangat-sangat mendasar ya. Ya, menjadi pedoman hidup ya warga Muhammadiyah untuk melihat seperti apa i'tiqad ya, akidah ini, keyakinan ini dan cita-cita hidupnya. Nah, ini yang harus sangat dipahami, sangat-sangat mendasar. Nah, ini kalau digambarkan ya, Muhammadiyah, harakah Islamiyah, itu sebuah gerakan Islam ya. Kemudian di satu sisi dakwah, seruan, dakwatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Seruan untuk ya, ada sana perintah ya, ajakan ya. Ajakan, seruan terkait perintah berbuat ma'ruf. Ya, ma'ruf, kalau ma'ruf ini apa? Ada ma'ruf, ada ma'luf, ma'lum. Ya. Kalau dalam bahasa Arab ya ada istilah ma'ruf, ma'luf, kemudian ada ma'lum. Ya. Kalau masyhur udah tahu ya. Masyhur, terkenal. Ya, kalau ma'luf itu familiar, sudah dipahami. Familiar apa? Populer ya. Kemudian ada ma'lum, ya sudah diketahui dari kata alimah. Kemudian ma'ruf. Nah, kalau ma'ruf ini tentu landasannya adalah diketahui tetapi sebagaimana dilandaskan dalam syariat agama. Ya, ada pernah dengar ya, barang siapa yang mengenal dirinya ya, ada ungkapan seperti itu ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau orang tasawuf melihatnya, siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Ya, kata arafa digunakan ya, maksudnya kaitannya dengan ini adalah al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf. Nah, ma'ruf ini berarti kita mengaitkannya dengan pencipta. Ya, mengajak kepada apa yang telah diperintahkan. Perintahkan oleh siapa? Oleh Sang Khalik, Sang Pencipta. Wan nahyu 'anil munkar. Nah, ini lawannya. Al-amru didduhu al-nahyu. Lawan dari al-amru perintah berarti melarang. Ya, 'anil munkar. Sebaliknya munkar itu lawan dari ma'ruf ya. Kemudian akidahnya adalah Islam, ad-din Islam. Jelas sekali. Innad dina indallah Islam ya. Al-Islam. Yang mana sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi Muhammadiyah adalah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, Khatimul Anbiya wal Mursalin ya, penutup para nabi dan rasul, nabi akhir zaman. Itu sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada nabi penutup. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa. Dan ini menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi.
Jadi bersifat holistik. Holistik itu menyeluruh, syamil, rahmatan lil alamin. Ya, alamin ini sudah semuanya. Oke, baik. Kemudian kita melihat apa itu cita-cita. Cita-cita Muhammadiyah, cita-cita hidup. Ya, sangat-sangat perlu ada cita-cita ya. Ya, karena sebuah gerakan, ya, kemudian kita melihat di sana ada gerakan itu artinya tidak stagnasi, bergerak terus. Dinamis ya, bergerak maju. Maka tentu harus ada yang dicita-citakan, ada yang dituju. Ya, seperti halnya kalau kita melihat ya konsep apa yang membedakan ulama-ulama Islam kita dengan ulama-ulama Barat. Ya, kalau ulama-ulama Islam itu melihat bahwa ya berangkat dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Mereka itu menggali ilmu itu dengan menyandarkan niatnya, prosesnya dan tujuannya kepada Allah. Nah, berbeda dengan ulama-ulama Barat. Misalnya maksudnya ulama dalam arti ilmuwan ya. Jadi kalau melihat ada di sana dalam Al-Qur'an itu banyak disebutkan la'allakum tuflihun, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum apa lagi? Tashkurun, la'allakum turhamun. Banyak ya. Nah, itu adalah tujuannya, destinasinya. Ilmuwan Islam kita itu adalah melihat, menggunakan, menciptakan teori, metode. Itu tujuan terakhirnya adalah la'allakum. Sampai di situ. Ya. Tapi kalau ulama dalam hal ini adalah bukan Islam, itu tidak sampai di situ. Ya. Kalau la'allakum tuflihun tadi itu sudah mencakup ukhrawinya ya. Sudah melewati batas duniawi itu. Nah, kalau non muslim berarti dia di batas duniawi saja, tidak sampai kepada la'allakum ya tuflihun ataupun tashkurun. Nah, itu yang sangat mendasar misalnya seperti itu. Oke, baik, cita-cita hidup Muhammadiyah adalah apa? Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama. Utama apa? Unggul ya. Al-awwal. Ada dalam Al-Qur'an disebut wa antumul a'laun. Ya, ada bahasanya al-a'laun itu udah paling tinggi ya, istilahnya utama begitu. Adil dan makmur yang diridhoi. Adil dan makmur tidak sampai di situ, tapi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka keridhaan Allah ini sangat-sangat mendasar, hal yang sangat diperlukan atau dibutuhkan ya untuk mencapai cita-cita ini. Nah, nanti kaitannya dengan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Nah, ini keridhaan itu. Ajaran yang digunakan untuk melaksanakan akidah dalam mencapai cita-cita ataupun tujuan tersebut. Nah, agama Islam adalah agama Allah sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia. Ya. Umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi tadi.
Maka di sini disebutkan ad-din, ya, Nah, Islam, konsep Islam itu sendiri dalam keyakinan Muhammadiyah. Ya, di sini saya bacakan ad-dinu huwa ma syara'ahu Allah ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsyadat li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Yaitu apa yang Allah telah syariatkan, ya, melalui lisan para nabinya, berupa apa? Perintah-perintah, larangan-larangan, petunjuk-petunjuk untuk kebaikan hambanya, apa, manusia, dunia dan akhirat, atau duniawi dan ukhrawi. Nah, ad-dinul islami alladzi jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnah as-sahihah ay al-maqbulah minal awamir wan nawahi wal irsyadat li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Oke, lebih khusus ad-dinul islami tadi, di agama Islam, di sana dijelaskan bahwa apa yang datang melalui nabi akhir zaman ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Nah, wa ma ja'at bihi sunnah as-sahihah al-maqbulah, dan juga apa yang dibawa oleh hadis ini, as-sunnah, yang benar, yang sahih dan yang diterima. Ya, terkait tadi perintah, larangan, petunjuk, ya, baik di dunia maupun di akhirat untuk kebaikan umat manusia, ya, di dunia dan di akhirat. Jadi sudah jelas sekali bahwa Islam itu adalah agama terakhir dan sempurna, ya. Ya, kemudian dalam keyakinan Muhammadiyah, Islam itu sebagai dasar dasar agama Islam itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian ijtihad ini bersifat apa? Terbuka sepanjang zaman. Melaksanakan agama didasarkan pada pengertian yang benar, yakni ijtihad dan ittiba', mengikuti pada dalil, ittiba', pengikutan, ya. Kemudian terakhir ajaran Islam. Nah, ini itu meliputi ada berapa? Ada 4, ya, aspek: akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Al-aqidah, al-ibadah, al-akhlaq, wal muamalah. Oke, langsung kita lihat. Oke, ini ada kaitannya dengan akal. Akal pikiran ini menjadi alat, ya, menjadi bekal yang diberikan kepada manusia, khususnya kepada umat Islam ini, untuk mengungkap kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah, untuk mengetahui maksud yang tercakup dalam pengertian keduanya, mencari jalan dan bagaimana cara melaksanakan ajaran keduanya, dan menjadi penimbang pengaruh dalam penerapan hukum agama. Maka jelas sekali bahwa al-aqlu itu memiliki peran penting, ya, dalam kita mencapai apa? Cita-cita hidup Muhammadiyah. Oke, bagaimana pemikiran dan gerakan, ya, Muhammadiyah dalam 4 bidang ini, ya. Bidang akidah, ya, tadi kecil, ya, terlihat kecil. Ya, akidah, kalau kita lihat akidah ini dari kata aqada, ya, ain, qaf, dan dal. Aqada, ya, ya'qidu, aqdan, ya. Kemudian aqidatan. Apa artinya?
ikatan. Akidah itu artinya ikatan, simpul. Ada perjanjian. Jadi kalau kita simpul ada ikatan kan berarti ada perjanjian. Dan juga berarti apa? Kokoh. Ya. Maka kemudian akidah itu ya lebih dikhususkan dengan arti adalah keyakinan. Keyakinan. Karena apa hubungannya keyakinan dengan makna bahasanya tadi, simpul, kokoh, kemudian ikatan? Ya, karena keyakinan itu tersimpul dengan kokohnya dalam hati. Nah, harus seperti itu. Akidah itu disebut sebagai keyakinan karena dia harus kokoh, kuat, tersimpul ya ada di dalam hati. Dan dia bersifat mengikat karena ikatan tadi. Mengikat. Dan ada perjanjiannya. Akidah. Perjanjian. Jadi ada berapa kata ini yang paling penting dalam kata akidah. Simpul, ikatan, perjanjian, kokoh, dan perjanjian. Ada 4 ya. Hubung kaitnya dengan keyakinan, jadi akidah diartikan sebagai keyakinan karena keyakinan ini menjadi kokoh, ya, tersimpul dengan kokoh di dalam hati, ya. Kemudian bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Itulah akidah. Atau secara istilah kita bisa artikan ya bahwa beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati manusia, mendatangkan mendatangkan ketentraman jiwa. Ya. Jadi keyakinan ini harus mendatangkan ketentraman jiwa. Yang kemudian menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Jadi nggak ada keraguan. Kalau keyakinan itu ya yakin. Al-yaqinu la yuthalu bisyak. Ya. Jadi kalau ada orang yang memiliki akidah tetapi selalu berada dalam keraguan, berarti belum tersimpul hatinya. Ya. Seperti yang kemarin kita jelaskan ya, bahwa ketika ruh kita ini ya, ruh manusia belum menjadi insan, manusia seperti kita bisa ngobrol, berbicara seperti ini, belum ditiupkan ke dalam jasad, itu situ sudah ada perjanjian ya yang terjadi. Ketika Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah, kemudian dijawab, ruh itu menjawab, bala syahidna. Ya, bala syahidna, kami bersaksi. Nah, di situ itu udah perjanjian itu. Ruh jiwa kita sudah ada perjanjian, ya. Maka kita pada dasarnya sudah berakidah di situ. Ketuhanan ya, lebih kepada yang menciptakan. Baik. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam ini yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan. Ini secara khusus bid'ah, khurafat. Nah, ya. Salah tulis ya? Salah ketik ya. Khurafat ya. Bid'ah, khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Nah, jadi secara khusus adalah untuk tegaknya agama, keyakinan ini yang murni, bersih dari gejala kemusyrikan, bid'ah, khurafat. Ya. Tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Nah, ada toleransi di sana. At-tasamuh,
Ya, bahasa Arab kita istilah tasamuh. Ya, salah satu bentuk toleransi yang bukan toleransi tapi ya bentuk apa yang kemarin saya sampaikan, dikatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, bahwa kita tidak bisa menjustifikasi atau menghakimi orang bahwa dia itu kafir, dia itu beriman, orang soleh yang tidak pernah luput dari kesalahan atau sebaliknya. Ya, karena apa? Al-mu'minu la yuqalu mu'minan hatta matal mu'minu mu'minan. Wal kufru la yuqalu kufran hatta matal kafiru kafiran. Artinya ya, kita tidak bisa mengatakan orang ini beriman hingga apa? Kita tidak bisa mengatakan keimanan itu, iman itu adalah sebuah keimanan, ya, hingga orang yang beriman itu benar-benar mati dalam keadaan beriman. Makanya dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun di situ mengandung arti ada keimanan semua sudah. Ya, kemudian begitu juga kemungkaran atau keingkaran tidak bisa dikatakan sebagai sebuah kekufuran kalau atau sampai atau sehingga orang yang kafir itu benar-benar meninggal dalam keadaan kufur atau kafir, ingkar kepada Allah. Kemudian bidang akidah ini ya masih bahwasanya bahwa hidup manusia di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Demi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidup beribadah menurut ajaran Islam ialah hidup taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menunaikan amanahnya, perintahnya, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturannya guna mendapatkan keridhaannya. Ya, kemudian kita bergerak sedikit cepat ini bidang ibadah. Ya, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Nah, kalau kita artikan al-ibadatu hiya at-taqarrub. Nah, ini salah. Al-ibadah di sini ya. Hanya diganti dengan ain. Al-ibadatu hiya at-taqarrub ila Allah bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Konsep ibadah. Dengan apa? Menunaikan, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wal amali bima atina bihi syari'u, dan melakukan apa yang diizinkan, yang diperbolehkan oleh syariat. Wa ya'ammatan wa khassatan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Bagaimana yang umum itu? Kullu amalin atina bihi asy-syari'. Ya, yang umum segala apa yang dibolehkan oleh syariat. Wal khassa, yang lebih khusus, ma haddadahu syari'u fiha bijuz'iyyatin wa kaifiyatin makhsusah. Yang khusus itu yaitu apa yang telah ditetapkan oleh syariat termasuk dengan perincian-perinciannya dan cara yang khusus. Itu ibadah. Makanya ada istilahnya, kita ada umum dan khusus ya persoalan ibadah ini. Ya, selanjutnya adalah akhlak. Ya, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Ya. Jadi akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus, kata Nabi Muhammad, melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ini sangat-sangat penting. Ya, yang mana disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada manusia.
Oke, kemudian nanti kita akan berbicara diskusi ya terkait misalnya pengamalannya ya. Kemudian Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah. Muamalah duniawiyah itu lebih kepada mengolah dunia dan pembinaan masyarakat. Ya, ini persoalan duniawi namun dengan berdasarkan kepada ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah. Nah, maka ada istilahnya apa? Lelah lillah. Nah, gitu. Artinya kelelahan kita itu kita niatkan semuanya untuk Allah. Bekerja, maksudnya bekerja itu semuanya untuk Allah. Ya. Oke, baik. Sebelum kesimpulannya, ya, tauhid, persoalan dengan tauhid ini ya, dengan 4 aspek ini tadi, akidah, ibadah, apalagi akhlak dan muamalah. Nah, ini tidak lepas dari konsep akidah tauhid ya. Kemudian apa itu tauhid? Keesaan. Dari kata wahada yuwahhidu, tauhid. Ya, mengesakan. Berarti pengesaan. Maksudnya apa? Nah, konsep akidah dengan tauhid ini ya, maksudnya adalah kita meyakini bahwa akan keesaan Allah dan menjauhi untuk melakukan kemusyrikan. Ya, karena kemusyrikan itu berarti lawan dari tauhid itu sendiri. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Konsep di situ begitu dalam. Didahulukan kata iyyaka. Ya, kalau dalam bahasa Arab, na'budu itu bisa didahulukan dalam konteks bahasa Arab. Tapi Al-Qur'an mengkhususkan dengan kata iyyaka dulu, hanya kepadamu. Hanya kepadamu itu konsepnya itu tidak ada yang lain. Ya. Didahulukan hanya kepadamulah, kepada Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan juga memohon pertolongan. Ya, ini konsep benar-benar ya. Tauhid kita kenal ada istilahnya tauhid apa? Tauhid rububiyah. Kemudian tauhid uluhiyah ya. Ada lagi mulkiyah. Asma wa sifat. Betul. Ada juga istilahnya mulkiyah, raja. Dalam arti kalau tauhid rububiyah berarti menjadikan ya keyakinan kita bahwa Allah itu sebagai Rabb. Ya, sebagai Rabb, yaitu sebagai Hafidz, pemelihara, sebagai Khalik, pencipta. Ya. Oke, kemudian tauhid uluhiyah itu menjadikan bahwa Allah itu ya, meyakini bahwa Allah itu sebagai apa? Ilah, sebagai Tuhan satu-satunya ya. Nah, di situ termasuklah apa dalam asma Allah apa? Wali ya, wali yaitu pemimpin. Ya, apa makna wali? Bukan wali berarti ya uluhiyah berarti keesaan. Ya. Nah mulkiyah ada namanya tauhid mulkiyah ataupun asma wa sifat. Itu meyakini bahwa Allah itu sebagai raja. Mulk ya kan raja. Raja artinya yang berdaulat bagi seluruh alam. Maka ada kata wali tadi, wali pemimpin. Gaya, sesuatu yang dituju menjadi tujuan. Ya. Di tauhid. Nah, ini sangat penting kalau kita mengatakan apa dalam kalau kita melihat ya dalam firman Allah dalam surah Muhammad ya, ayat 19 tentang apa kalimat tauhid itu, fa'alam
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin wa ila akhir ayat. Nah, ini annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini sangat dalam ya sebenarnya. Kalau kita bahas di sini pada prinsipnya ada dua hal dalam kata la ilaha illallah, yaitu an-nafyu. An-nafyu artinya peniadaan, dan satu lagi al-itsbat artinya penetapan. Ya, jadi ada dua prinsip dari kata la ilaha illallah. Yang pertama an-nafyu, itu artinya menafikan ya, peniadaan. Apa yang dinafikan? Ya, tiada Tuhan selain Allah. Menafikan segala ya bentuk syirik. Kemudian al-itsbat, ya penetapan bahwa Allah itu satu-satunya yang patut disembah, yang harus disembah, yang patut atau yang memiliki hak untuk disembah. Jadi itu al-itsbat, penetapan ya. Jadi untuk kalau kita melihat juga dalam ini kaitannya dengan akidah tadi ya, maka turunan, kalau kita melihat turun lagi ke bawah itu agama ya. Ini. Kemudian akidah kita tentang konsep ketuhanan ya. Kemudian agama ya, dinul Islam menjadi apa? Kemarin kita bahasakan al-haqqul mubin, as-siratul mustaqim, al-urwatul wuthqa ya. Ini agama ya. Nah, dalam surah At-Tariq ya, was-sama'i dzatir raja' ya. Apa artinya? Dan demi langit yang memiliki ar-raj'i, apa di sini artikan hujan ya. Ulama tafsir menafsirkan dengan arti ar-raj'i di sini berarti agama. Kenapa agama? Ya, hujan itu fitrahnya, hujan itu adalah raja artinya kan raja'ah, yarji'u itu artinya kembali ya, pengembalian, raja'u pengembalian, artinya demi langit yang memiliki pengembalian, memiliki hujan. Hujan itu dengan kembali ya, sifatnya hujan itu kan yang kembali terus menerus ya. Dari langit bumi, turun ke bumi, kemudian bumi naik lagi ke langit ya. Prosesnya seperti itu. Dan ini bersifat positif dalam arti memberikan keuntungan. Hujan ya, memberikan kehidupan ya, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang ada di muka bumi. Maka pada dasarnya pengembalian, kata raja'un ya, pengembalian diartikan dalam aspek agama oleh mufassirin. Ini disebutkan dalam bukunya Syekh Naqib Al-Attas ya, terkait dengan Islam sebagai paham agama. Ar-raja', pengembalian, artinya apa? Manusia ya yang memiliki agama harus memahami bahwa agama itu adalah suatu yang harus dikembalikan kepada pemiliknya ya. Jadi apa yang perlu dikembalikan? Ya ketaatan ini, kepatuhan ini. Kita berserah diri ya. Maka ada istilahnya ya, kalau paginya beriman, malamnya ingkar. Malamnya beriman, paginya tidak beriman. Nah ini kita harus istiqomah, mengembalikan diri selalu senantiasa kepada sang pemilik. Karena kita pada dasarnya manusia itu apa? Ya, itu bukan ada pemiliknya kan? Ya, kita makhluk yang diciptakan. Nah, jadi pengembalian at-taqarrub, maka senantiasa kita mendekatkan diri kepada Allah adalah salah satu bentuk kita untuk senantiasa berserah diri, untuk
selalu kembali kepada Allah, kembali kepada jalannya. Nah, seperti itu maksudnya. Maka ayat Quran itu yang membuat Nabi juga itu setiap hari bertanya terkait ayat fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya, katakan fastaqim ya Muhammad, istiqamahlah, kama umirta wa man taba ma'ak, sebagaimana engkau diperintahkan dan juga wa man taba ma'ak, orang yang bertaubat bersamamu. Nah, ini sampai Rasulullah memikirkan ini, ya Allah, ya bagaimana bisa umat saya nanti sepeninggal saya bisa istiqamah. Ya, istiqamah ini sama dengan halnya kita senantiasa taqarrub Allah, senantiasa mengembalikan diri kepada Allah. Ya, mungkin pada akhirnya kesimpulan ini di sini bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur, ya sesuai dengan cita-cita tadi, ya masyarakat utama adil makmur diridai Allah, yaitu negara yang adil, makmur dan diridhoi Allah. Nah, atau dengan istilahnya baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Terima kasih, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Karim Mahmud, mungkin demikian kajian yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Nahi. Mungkin kita masih punya waktu sekitar 20 menit, Ustaz, untuk bisa sesi tanya jawab seperti itu. Monggo nanti yang sudah ditangkap dipersilakan untuk bisa disampaikan secara singkat padat jelas seperti itu. Semoga sendiri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jawab di masalah dari semua, Pak. Ini saya membahas dari WA PCN. Saya pernah ada yang mengirim tentang tahlilan itu dalam bentuk video. Itu dinyatakan ada kitabnya bahwa tahlilan itu dinyatakan kita gitu, benar. Tapi kitabnya saya nggak betul-betul sama, tapi ada di sini. Dikatakan bahwa yang mengapa kita itu adalah gurunya Kiai Adalah dari sama Kiai Sirwa, yang itu itu artinya yang mengguru itu memberikan gurunya. Nah, ini kenapa apa jangan? Karena sementara pesantren itu tangga itu di masa itu masih ada dan masih terus. Maksudnya itu menyikapinya bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di dua dulu mungkin berapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpikir yang hadir di malam ini adalah praktisi lapangan. Jadi gimana sih sebenarnya NKTHN itu applied-nya di lapangan? Kan sebenarnya begitu. Sebenarnya di muamalah duniawiyah itu kan tadi ditulis Muhammadiyah melaksanakan muamalah Muhammadiyah dalam kurung pembinaan masyarakat lain itu. Sebenarnya applied-nya kan seperti apa sih? Jadi warga itu tidak
terlalu dibebani berpikir, karena ini kan kita semakin miskin itu kan mikirnya ekonomi kan, jadi terapannya gimana kan. Kalau Haushofer dari Jerman itu pernah ngomongkan ini teorinya mengenai living space. Nah itu kan terus ditiru aplikasinya kan dalam wujud kalau penjajah itu sekarang tidak perlu dengan bentuk inflasi, tapi jajah ekonomi, jajah politik itu terapannya jelas kan. Nah saya masih berpikir itu kalau disampaikan ke masyarakat kira-kira nanti di bulan Ramadan itu terus yang muamalah duniawiah itu gimana harapannya? Itu satu ya. Pertanyaan yang kedua, ada sebuah buku itu karangannya orang Novodirto, namanya Warsono. Itu memberikan satu kritik ya, Islam itu wangel ditiru. Mereka apa? Mereka Nabi Muhammad tidak diperspektifkan seperti orang biasa, tapi orang yang sangat tinggi, jadi agak sulit untuk dijangkau. Coba disimplifikasikan itu kritiknya. Nah di masyarakat kita saya kira juga senada dengan itu. Jadi saya pikir kita setuju atau juga banyak teman-teman yang setuju janji-janji ini atau bunyian gitu. Pemurnian agama, pemurnian Muhammadiyah itu gimana sih? Sehingga nanti tidak akan bertanya kok pemurnian kok seperti zamannya Nabi. Zamannya Nabi itu kan masih sangat sederhana. Kok tidak zamannya Bani Umayyah yang hebat juga menguasai seluruh dunia? Kan gitu itu kan pertanyaan logis ya. Gitu. Niru kok sing sederhana. Saya kira itu ya anak saya pun juga nggak akan niru bapak dia di kurus ireng gak jelas kan gitu. Dia akan niru ketika bapaknya itu sudah mulai klinis, sudah mulai. Nah itu gampangnya sederhananya bahasanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aja tiga sekalian. Kalian ya. Sekarang aja satu lagi. Terima kasih atas waktunya. Saya Akilon dari Kelurahan. Ini terkait akidah ya. Yang pertama saya mendapat cerita dari teman saya nih. Katanya beliau kakeknya itu Muhammadiyah, bahkan muridnya Ahmad Dahlan gitu ya. Beliau cerita akidah di Muhammadiyah ketambahannya itu Asy'ariyah gitu. Terus saya agak gimana gitu. Nah, pertanyaannya pertama, apakah benar seperti itu? Akidah Muhammadiyah seperti apa? Apakah Asy'ariyah atau Athari atau apa? Itu ada banyak sih dengan Tuhan gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kami dari itu mengajarkan terkait akidah ini atau enggak tadi tauhid ini, metode mengajarkan ke ini ya, warga dan sebagainya. Apakah kita membagi kayak Asy'ariyah yang 20 nama sifat, kemudian atau juga seperti yang dijelaskan tadi tauhid itu ketiga supaya lebih mudah dipahami ya, rububiyah, wilayah, asma wa sifat, atau seperti lainnya itu Ustaz, maksud lain itu tauhid itu ada dua, ilmu dan keyakinan, kemudian kehendak, kemudian dibagi lagi sebagainya dengan Syafi'i. Jadi seperti apa Ustaz? Di Muhammadiyah berdasarkan tajwid bagaimana mendefinisikan apa ya akidah tauhid, akidah khusus tauhid untuk apa ya, memudahkan memahami ini ke masyarakat secara umum yang mungkin lebih awam menggunakan itu tadi yang mana gitu. Itu yang kedua ya, kenapa sistem atas artinya. Iya, coba diulang yang pertama ya. Jadi yang pertama tadi dari Bapak Tresna Giana itu terkait dengan tahlilan Ustaz. Jadi tadi ada apa sebenarnya? Ada artikel gitu bahwa
Justru yang menggiring akal sendiri justru dari Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Malah dari gurunya itu gitu. Nah, itu apakah benar atau tidak yang pertama, yang kedua bagaimana Muhammadiyah mensikapi terkait dengan tahlil itu tadi. Oke. Oke, langsung ya. Ya, baik. Ya, terkait tahlilan ya. Ya. Tahlilan ini tahlil ini kan istilahnya adalah dari kata la ilaha illallah ya, mengucapkan la ilaha illallah yang kemudian berkembang dalam kebudayaan tradisi masyarakat itu dengan pengamalan ya, dalam arti ada ritual keagamaan ya yang dilakukan. Pada dasarnya ya, untuk melafazkan la ilaha illallah ini, memperbanyak la ilaha illallah ini tidak dilarang. Justru dalam Al-Quran banyak perintah ya untuk kita melafazkan la ilaha illallah. Terus banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis ya. Maka haramallahu man qala la ilaha illallah. Bahkan Allah mengharamkan bagi orang istilahnya dalam api neraka ya, haram 'alan nar ya. Mengharamkan untuk masuk neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, karena ini bentuk tauhid keyakinan ya. Namun ya bukan ucapannya ya. Nah, kemudian kita melihat lebih kepada bentuk ritualnya, pengamalannya ya. Ya, tahlilan ini kalau kita definisikan artikan adalah kegiatan ya mungkin yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat misalnya ya, mungkin ya kalau ini dalam tradisi masyarakat kita lihat. Jadi kalau dulu umum ya tahlilan itu ya kita lakukan tahlilan mungkin apakah dalam masjid, musola, kemudian kita dengan jamaah, kemudian kita berupaya menghadirkan diri itu kepada Allah ya, menghadap kepada Allah. Namun kemudian ada kegiatan-kegiatan misalnya yang dilakukan untuk acara ya kematian, perayaan kematian ya. Kemudian ya tahlilan ya, mungkin dari ada hari keberapa lah seperti dalam masyarakat ya. Ada hari ke pertama berapa? 7, 10, 40 sampai 100 ya. Ya ini bahasa yang digunakan adalah tahlilan ya. Istilahnya ada ritual tahlilan yang dilakukan ya. Nah, jadi yang keliru bukan mengucapkannya, tetapi bentuk ritualnya yang harus dipahami ya, bahwa tidaklah misalnya dalam acara-acara untuk memperingati untuk kematian ya, kemudian kita menghadirkan diri misalnya dengan membaca tahlilan. Dan kalau kita melihat lebih luas lagi, ada beberapa macam ya. Itu bukan cuma di Indonesia, di luar sana di negara Arab mungkin bahkan ada yang berangkat dari, pernah dengar istilah tarekat ya? Iya, ada tarekat ya, Naqsabandiyah, macam-macam ini ada ya. Itu bentuk ininya pun berbeda. Ada sampai hentakan gitulah, ilah. Sehingga ya pokoknya saya sendiri ya banyak melihat itu juga ya. Namun yang perlu dipahami bahwa ya dari kata la ilaha illallah ini ya bukan hanya sekedar lisan. Ya, bukan hanya sekedar kita berucap banyak. Tapi esensinya adalah, nilainya yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan. Ya, pengamalannya seperti apa? Kan itu adalah menolak syirik ya, pasti betul-betul
la ilaha illallah kita mentauhidkan, mengesahkan Allah. Itu harus dipahami bahwa kita betul-betul meminta pertolongannya kepada Allah. Ya, meminta pertolongan. Ya, menyandarkan diri, hati, segalanya kepada Allah. Nah, tapi bagaimana ketika mengamalkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ya, kalau misalnya apa? Ya, misalnya di kampung istri saya di Jawa Barat juga ada. Ya, misalnya rame melakukan seperti ini, namun dengan ustadznya atau dengan kiainya, ya masyarakat itu menyandarkan dirinya bukan lagi kepada ya Allah, dalam arti begini, ya pengamalannya, ya memimpin doa tahlil misalnya, sampai kemudian ada acara tadi untuk kematian itu dengan memperingati ya itu kan bukan hanya sekedar datang kemudian kita berzikir bersama, ada juga yang sampai menjamu ya. Oke, dengan besar-besaran acaranya, kemudian ustadz atau kiai yang dipanggil pun itu ya dikuduskan, dalam arti benar-benar dimuliakan ya, dan itu istilahnya diberikan penghargaan yang besar ya sekali terkait dengan ini. Ya, padahal semua orang, semua manusia, semua umat Islam ya, kalau punya masalah, punya permasalahan duniawi, itu sandarkan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Ya. Kekuatan ya dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu sangat kuat. Itu dari diri seseorang sendiri yang betul-betul suci, murni, dalam arti ya bersihkan hati ya. Nah, ini yang kadang kita tidak pahami, dalam arti masyarakat kita melihat itu hanya sekedar lafadznya saja di luar itu ya, belum lebih ke dalam, sehingga persoalan-persoalan ya rumah tangga, anaknya, keluarga, kantor, tempat kerja, atau tetangga, itu semuanya harusnya disandarkan kepada Allah, tapi tidak menyandarkan itu kepada orang. Ya, menyandarkan dalam arti begini, kita meminta pertolongan, ya ini sangat tipis ya, antara kita betul-betul meminta pertolongan, tetapi kita mengabaikan adanya kekuatan dari diri kita untuk meminta kepada Allah. Karena itu persoalan keyakinan. Ya. Maka yang menjadi masalah adalah bukan melafazkan, tapi memang adalah ritualnya yang menjadi masalah. Ya. Ketika itu menjadi tradisi yang kemudian tidak melihat lagi esensi ya dari kalimat tauhid itu, maka itu akan menjadi masalah besar ya. Ya, jadi bukan bid'ah mengatakan itu, tetapi menjadi bid'ah adalah menjadi pengamalannya. Ya, karena ya kalau kita pahami apa itu bid'ah, amalan yang belum pernah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Ya, dalam arti tapi ada isyarat ya yang lain. Tidak semua sesuatu yang bid'ah, teknologi handphone ini bid'ah, tidak ya. Karena belum ada dulu ya mungkin. Tidak seperti itu ya. Tapi tadi amalan terkait dengan ibadah ya mungkin yang lebih khusus. Ya, karena tadi bisa ruang untuk ya celah untuk syirik itu dekat. Sehingga itu yang menjadi bahayanya atau mudaratnya ya. Ya seperti itu mungkin
Pak siapa? Pak Trisna. Pak Trisna, ya. Ya, insya Allah. Ya. Ya. Dalam arti untuk memperjelas ya sikap kita sebagai warga Muhammadiyah terkait dengan tradisi atau apa namanya katakanlah aktivitas seperti itu di sekitar kita. Ya. Satu sisi kita ingin melakukan seperti itu, tapi satu sisi juga kita hidup bermasyarakat. Betul. Kalau kita hidup dalam satu apa namanya satu tradisi yang sama, satu keyakinan yang sama, satu katakanlah ya katakanlah satu organisasi Betul. yang sama gitu Ya. ya mudahnya, tidak ada masalah. Tapi ketika kita hidup bersosial, kemudian ada berbagai macam ragam apa namanya katakanlah kebiasaan seperti itu, apalagi kita kaum minoritas misalnya. Ya. Bagaimana kita harus bersikap ketika ada undangan seperti itu? Satu sisi ketika kita tidak hadir nanti dicap kita tidak bersosial gitu kan. Apalagi kalau misalnya nanti kita mohon maaf keluarga kita misalnya meninggal gitu kan. Betul, betul. Terus kemudian seolah-olah dikucilkan, itu kan juga nggak enak Ya, ya. betul. Itu dalam sisi apa sosial kemasyarakatan. Dalam cukup yang lebih kecil lagi misalnya dalam satu keluarga besar kemudian ada perbedaan kayak semacam pandangan seperti itu. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Ini mohon maaf, Ustaz. Betul, betul, betul. Kita untuk memperjelas. Sangat betul. Penting sekali, ya. Saya sendiri, Ya. supaya saya tahu bagaimana harus bersikap. Ya, betul sekali itu. Jadi terkait sikap kita seperti apa, ya. Karena ini sangat-sangat penting ya. Karena memang hablum minallah wa hablum minan nas, ya. Itu tidak bisa terlepas ya. Hablum minallah itu adalah masalah akidah kita, bagaimana masalah prinsip-prinsip dari agama, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian hablum minan nas kita ini ya, Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana bermuamalah dengan baik ya. Maka ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, kata dengan hikmah ini ya kita mengajak kepada jalan Allah dengan cara hikmah. Nah, hikmah ini bagaimana? Ya, apakah kita meninggalkan? Ya, kemudian hubungan nanti langsung tidak harmonis atau bagaimana? Ya, tentu ya semuanya bertahap ya. Ya, tidak seperti itu. Jadi kita ibda binafsiknya. Kita mulai dari diri sendiri, kemudian kita mulai dari hal yang kecil, kita mulai ya tentu tidak serta-merta langsung kita meninggalkan, kemudian menjustifikasi tadi. Contoh ada toleransi. Nah, ada toleransi yang disebutkan tadi itu. Toleransi dalam hal apa? Bukan kita melebur. Ya, kita ada dakwah di sana. Kita ada dakwah di sana. Dakwah bil qaul, bil amal, ya bil lisan, bil amal. Ya, kemudian apa yang paling penting kita lakukan adalah bagaimana innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian kalau ada hadis yang pernah dengar mungkin dengan lisan, walighair biyadih ya, dengan tangan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati, yang do'aful iman, selemah-lemahnya iman adalah dengan hati gitu ya. Mendoakan maksudnya mungkin, oke. Tapi tadi kita tidak serta-merta meninggalkan ya. Seperti ini ada dakwah tadi yang kita bisa lakukan di situ. Ya, dari ya mungkin konteksnya rame, komunitas, kita mau langsung mendakwakan istilahnya begitu ya, itu sulit ya. Makanya kita perlu pemetaannya, melihat ya bagaimana situasinya. Kemudian mungkin dengan kelompok tertentu kecil atau mungkin per person ya, seperti itu, per individu ya, seperti itu. Jadi ada upaya di sana. Itu yang Allah lihat. Oke, jadi ada upaya kita yang di sana, ada kesungguhan bahwa ini adalah apa yang kita dapat sampaikan ya. Bahwa kalau mengucapkan memperbanyak zikir itu ya sangat-sangat dianjurkan. Namun apa yang perlu kita perbaiki? Ya, saya rasa bapak-bapak ya sudah tahu apa yang mungkin ini perlu ya, paradigma, mindset, cara berpikir
karena mempengaruhi kepada sikap. Ya. Nah, cara berpikirnya, mindsetnya itu terkait dengan akidah ini, konsep prinsip-prinsip agama ini, itu mempengaruhi kepada cara ya beribadah, ya muamalahnya. Ya, sehingga memang ini yang perlu ya perbaiki, ya tentu dengan cara yang pelan-pelan tadi ya, pelan-pelan ya. Dan ya kalau bahasanya mungkin sekarang itu ya dakwah itu tanpa batas ya. Artinya memang kita punya niat diperkuat, ya kemudian kita mulai melangkah dengan cara yang ya tadi bil hikmah, itu memang dengan pelan-pelan bita'anin tapi pasti, dalam artinya itu ya tidak juga akidah ini mudah goyah atau bagaimana gitu. Ya, jadi ada upaya. Ya, saya rasa itu yang sangat sederhananya. Ya, sehingga kita pun hablum minallah dan hablum minan nasnya tetap terjaga dengan baik. Iya. Insyaallah, iya. Oke, selanjutnya terkait dengan sudah cukup. sama. Sudah. Dengan Bapak yang terakhir. Yang terkait dengan Tadi dari Prof. Eko yang kedua tadi, karena yang hadir sini adalah dari ibaratnya orang lapangan lah, yang mungkin bersinggungan dengan masyarakat secara langsung gitu. Mungkin seperti apa sih mungkin aplikasi sederhana terkait dengan nasihat tadi gitu. matan keyakinan dan hidup. Ya. Betul sekali ya, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Ya, kalau dalam Al-Quran kita selalu dengarkan ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini menjadi nafas gerakan kita ya, dalam arti bahwa harus ada, dan itu menjadi perintah, wal takun, wal takum minkum, hendaknya dan harusnya itu ada. Umat bukan berarti kelompok besar, kelompok kecil, atau bahkan diri sendiri. Ya, artinya harus ada gitu ya, di kalangan keluarga, di kalangan organisasi, kelompok, di kalangan desa, kecamatan, kelurahan, ya sampai yang ini harus ada yang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Nah, ini sambungannya tadi ya. Kemudian mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Ini bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal ya, sederhana. Yang sederhana saja sebenarnya begini. Berbagi pengalaman di Malaysia. Saya 11 tahun di Malaysia. Di sana ada tradisi atau budaya yang juga memang saya pikir positif untuk kita, karena lingkungan yang membentuk itu. Di Malaysia di salah satu kampus misalnya itu, terutama di kampus yang saya tempati itu, yang memang di sana banyak orang Arab ya, orang Arab yang kuliah maupun yang bisnis. Ya, di Malaysia kan banyak yang berdagang misalnya begitu. Lingkungan yang dibangun itu ya baik tadi dipengaruhi oleh tadi pendatang, itu membentuk juga tradisi yang mungkin sederhana ya, tapi itu sangat positif ya. Contohnya ya, ada juga dibangun dengan contohnya seperti ini, bertemu dengan sesama umat Islam misalnya, atau bahkan ya kita tidak kenal ini, tapi kita mengucapkan salam. Iya, tidak mengenal satu sama lain, tapi kita assalamualaikum gitu. Nah, hal yang seperti ini itu masih sangat jarang kadang ya. Nanti baru kenal, baru kita mengucapkan assalamualaikum. Atau tempat tertentu baru kita bilang assalamualaikum. Ya, padahal ya ini tradisi yang sederhana.
Jadi kalau kita bagaimana mengamalkan, ini salah satu bentuk pengamalan yang sederhana tapi masih sangat bagaimana kita mulai yang kecil tapi kemudian yang besar nanti tidak bisa. Ya. Kita memberi contoh. Nah, jadi mulai dari diri. Dalam hati ini menguatkan bahwa ya kita ingin jadi muslim yang ya sesuai dengan cita-cita hidup Muhammadiyah apa? Yang dalam gerakan kita yang utama ya masyarakat utama, apalagi unggul ini ya, unggul bukan hanya dari segi keislaman pastinya apa, dari segi keilmuan tapi juga keislaman ya, kemudian apa, adil, makmur dan diridai Allah. Nah kemudian kalau kita lihat lagi sikap yang lain ya, buang sampah sembarangan itu ya, saya mulai terbiasa di sana buang sampah itu masukin kantong ya, karena ada aturan kalau buang sampah sembarangan ya, baik dari dalam mobil ya kita buang keluar ataupun kita berjalan ataupun kita makan kemudian kita ada kegiatan tapi kita apa acuh tak acuh atau cuek. Nah di sana terbiasa karena dibentuk seperti itu aturannya. Nah ini kita membangun seperti ini karena kan untuk masyarakat menciptakan masyarakat yang utama tadi ya, hal yang sederhana ya, ini bersifat amalan saja ya. Lantas bagaimana kalau dengan masalah ibadah tadi ya, saya pikir terkait dengan Pak siapa tadi di sana sudah ya, bagaimana sikap atau tahapan yang bisa kita lakukan ya tadi al-istimraru law kana qalil atharun kabir ya, suatu yang rutin kita lakukan sederhana tadi, mungkin dakwah, kita berdakwah ya, mungkin sedikit kita hanya menyapa orang, kita hanya mengucapkan salam, oke, kemudian kita hanya sedikit berbicara tentang ini, tapi itu rutin, sering, itu akan membekas, memberikan pengaruh yang sangat besar ya. Nah termasuk integrasi keilmuan tadi ya, misalnya kalau lihat Eropa teknologinya tinggi, lantas bagaimana umat Islam ini ya, terutama misalnya di masyarakatan kita ini untuk menyikapi atau merespon perkembangan teknologi zaman sekarang ini, apakah kita hanya duduk diam atau seperti apa ya, termasuklah menyeru kepada kebaikan itu bagian daripada dakwah. Kita belajar ilmu, kita tahu tentang teknologi dalam arti ya bisa mungkin menggunakan dalam konteks kapasitas kita ya, kemampuan diri kita ya. Nah, jadi itu yang mungkin perlu kita perhatikan, bahwasanya Islam dengan kemuliaan yang besar itu tidak menutup, bahkan membuka selebar-lebarnya pintu pengetahuan dan kemajuan untuk manusia itu, untuk setiap umatnya maju ya, wa taqaddum fiha, maju. Nah, makanya ada istilah integrasi ilmu ya, untuk kita tidak hanya belajar agama tapi kita belajar, mungkin ada yang bapak-bapak di pemerintahan, ada yang bekerja di bidang lain ya, bahkan pertanian, ini semua adalah pekerjaan yang kita sandarkan semuanya tentunya ya nanti kepada Allah, semuanya kepada Allah. Jadi saya pikir seperti itu Ustaz Najib ya. Yang kedua, pertanyaan dari Prof. Ibnu tadi, ada sebuah buku yang dari orangnya di Pak Warson atau sih tadi mengatakan Islam itu susah seperti itu Ya. karena Nabi Muhammad itu diperspektifkan itu insan Nabi gitu. Nah mungkin tadi pertanyaannya saya singkat tadi, sebenarnya seperti apa pemurnian agama itu? Mungkin di Muhammadiyah itu seperti apa pemurnian agama menurut Muhammadiyah gitu? Kenapa kita berpatokan pada zaman Nabi yang sangat sederhana? Kenapa tidak berpatokan pada ketika zamannya Bani Umayyah gitu, yang pada masa sangat hebat gitu? Ya. Apa yang pertama tadi? Isman apa? Yang susah. Jadi Islam itu susah. Oh, susah. Dulu itu karena Nabi Muhammad itu kan diperspektifkan itu sangat tinggi. Jadi kan mungkin kalau seperti manusia seperti kita mungkin menurunkan sangat susah itu. Dia ada buku yang menyatakan seperti itu. Oke, baik.
Islam itu susah, misalnya seperti itu susah ya. Ini ungkapan-ungkapan yang memang harus kita dalam arti berhati-hati ya, filter ya. Misalnya banyak pemurnian agama ya. Ini akidah ya, Pak. Terkait dengan akidah. Ya, agama harus dimurnikan. Artinya apa begini? Artinya agama itu murni itu dalam arti menjauh dari ya tadi apa? Syirik, ya, khurafat, ya, takhayul, bid'ah. Dimurnikan dalam arti agama itu pada dasarnya sudah murni dalam arti gini. Allah ya, Sang Pencipta, ya, Nabi Adam sebagai Abul Bashar, bapak manusia. Yang kemudian ya, memberikan risalah kenabian pada beberapa nabi, rasulnya juga sampai kepada Rasulullah. Itu ikatan yang kuat ya, yang diberikan kepada umat manusia untuk hidup ya, makhluk yang diciptakan di muka bumi ini itu dengan perjanjian ya bahwa kata Allah, alastu birabbikum, saya ini Tuhanmu ya. Dijawab ruh yang menjawab, bukan diri kita ini yang berbicara ya, tapi ruh yang dalam arti sebelum ditiupkannya ruh ke jasad itu sudah bersaksi. Di situ sudah ada ikatan, perjanjian. Maka agama itu ya, kemurniannya harus sudah terjaga harusnya. Yang kemudian setelah ditiupkannya ruh ke jasad manusia, yang kemudian manusia ya dikatakan an-nas al-insan ya, itu berarti apa? Nisyan, lupa. Ya, nun sin ya, ya. Lupa akan apa? Lupa akan perjanjian itu. Ya, maka kalau misalnya ya, fitrah manusia itu ya lupa, ya. Maklum gitu. Ya, lupa mungkin dalam konteks kalau sudah tua ya mungkin kekuatan akal kita untuk mengingat itu sudah lemah, ya itu sudah fitrahnya. Karena setelah kekuatan ada kelemahan, kan begitu. Ya, tapi yang dimaksud lupa di sini adalah lupa akan janjinya kepada Allah atau kembali kepada Allah. Ya, karena di sana kemudian ada yang menggiring atau mencoba menjerumuskan manusia dari perjanjian itu. Yang mana? Siapa? Syaitan. Ya. Yang juga sudah mengambil bagian sebagai makhluk Allah ya, yang diciptakan. Dia juga mengambil bagian bahwa saya juga harus ya, saya dikasih jatah gitu istilahnya untuk bertugas untuk menjerumuskan manusia. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat pemurnian agama ini ya, kemudian apa yang membuat manusia itu sendiri menyimpang dari agamanya, ya melakukan hal-hal yang bid'ah, yang khurafat, takhayul, syirik. Nah, maka inilah agama ini harus dijaga. Ya, karena kemurniannya itu mencegah tidak boleh melakukan hal yang seperti apa? Bertentangan ya. Ya. Dalam surah Luqman ya jelas ya. Dikatakan di situ ya. Dikatakan apa? Innasyirka la zulmun azim ya. Benar-benar la zulmun azim. Itu dikasih harfu taukid ya, benar-benar ini kezaliman yang besar ya. Nah, jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat. Kalau kita bilang rahmat ya itu adalah faedah, keuntungan, kemaslahatan ya, keberkahan, keridhaan. Ya, tidak ada kesukaran, tidak ada keraguan. Ya. Ya, kemudian ya itu tadi ya mungkin masalah
pemurnian agama ini tadi ya, hal-hal yang tadi yang kita perjelas, sehingga ya kita melihat agama itu, agama Islam yang kita maksud ini itu benar-benar merasuk ke dalam diri kita, ke dalam jiwa kita, sehingga dapat kita menjaga kemurniannya dari hal-hal yang bertentangan. Dan Islam itu kita melihatnya juga bukan identiknya dengan hal yang tertinggal ya, tetapi Islam justru menganjurkan kita untuk bergerak maju ya. Nah, kalau kita lebih dalam lagi mengupas tentang dari kata sin, lim, lam dengan mim ya, itu akan lebih dalam lagi kita melihat esensi substansi dari kata ini. Nah, sehingga mengantarkan kita bahwa tujuan kita di muka bumi ini ya diciptakan adalah memang semata-mata untuk menyembah kepada Allah dan kembali kepada sang pemiliknya ya. Jadi kita kembali kepada sang pemiliknya ya. Jadi kalau kita melihat ini seolah-olah ini kita ada perjalanan yang kita merasa mungkin ya singkat atau merasa perjalanan panjang ya. Ya padahal ya ini sudah semua sudah ditentukan ya. Ya, kita hanya tugasnya adalah bagaimana kita menjalani hidup ya dengan menyembah kepada Allah. Segala kegiatan kita cukup dengan menyembah kepada Allah ya. Oke, saya pikir mungkin ada yang diperjelas. Itu tadi, Prof. Iko, mungkin ini kan sudah jam 9:30 jadwal kita sebenarnya sampai jam 21.15 nih. Ini masih ada satu pertanyaan, mungkin nanti itu bisa dijawab oleh singkat Ustaz. Dari Bapak tadi Bapak Ahmad dari Surahan gitu. Tadi yang pertama adalah beliau menyampaikan bahwa menurut simbahnya yang mungkin murid langsung dari siapa tadi itu bahwa Muhammadiyah itu adalah akidahnya adalah syariah gitu nih. Itu benar? Syariah. Iya, itu benar atau tidak gitu. Atau mungkin ada yang lain kayak gitu. Itu yang pertama. Coba dijawab dulu. Oke, akidahnya. Ya, jadi maksudnya ada yang mengatakan mbahnya, oke. Ya, pada dasarnya jawabannya adalah akidahnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Iya, jadi ketika Bapak Ibu, Bapak-Bapak semuanya ada yang mempertanyakan, memperjelas ini, maka jawaban yang sangat tepat bahwa akidah Muhammadiyah itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasuliyah. Jadi landasan ya yang digunakan kita ya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu jawaban yang harus kita lontarkan ya, itu pertama. Dan ya kalau kita mau berbicara sejarah ya kan, ya saya pikir Bapak-bapak sudah tahu bagaimana sejarah berdirinya Muhammadiyah sendiri. Kemudian kalau digiring ke permasalahan akidah ya, katakan bahwa akidah ya dalam gerakan Muhammadiyah itu dia bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul ya, yang kemudian di sana ada pintu ijtihad ya. Nah, ya. Kemudian tajdid ini ya, gerakan tajdid pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu bagaimana melihat bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, diartikan sebagai tadi kita bergerak maju ya untuk mencapai cita-cita. Apa cita-citanya tadi? Untuk menciptakan masyarakat yang utama, adil, makmur dan diridhai Allah, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam konteks baik itu kita kehidupan yang berkeluarga, kehidupan keluarga, kehidupan berorganisasi, kehidupan bermasyarakat dalam lingkup desa, bahkan berbangsa dan bernegara, ya, kita bisa menciptakan ya lingkungan yang thayyibah ya, thayyibah, baldatun thayyibah, dan
Rabbun Ghafur ini. Jadi ada pengampunan Allah di sana. Jadi yang lebih harus dijawab adalah akidah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul ya. Sehingga kita tidak berdebat panjang terkait masalah ini sejarah ya, karena akidah itu ya sangat krusial, sangat penting ya. Akidah itu apa yang kita pahami dulu. Nah ya tadi, akidah itu terkait dengan bagaimana keyakinan hati ya, diri yang kokoh, kemudian yang ya dapat mengikat diri ya, dan ada perjanjian. Nah, dan itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akidahnya. Oke, terima kasih mungkin itu. Itu pertanyaan yang mungkin yang pertama sudah cukup jelas. Yang terakhir nih Ustaz, tadi ditanyakan bagaimana metode mengajarkan ke masyarakat terkait dengan definisi atau pengertian tauhid agar mudah dimengerti gitu. Apakah menjelaskan tauhid yang tadi yang rububiyah yang seperti apa? Intinya bagaimana metode untuk mengajarkan ke masyarakat terkait pemahaman atau pengertian tauhid agar mudah dipahami gitu. Betul sekali ya. Kalangan masyarakat kita berbeda-beda tentunya ya. Maksudnya dalam arti latar belakang, baik latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, dan itu tentu terkait dengan tauhid ya. Bagaimana kita memahamkan tauhid ini? Apakah semuanya sama metodenya? Ya kan? Ya tentu akan berbeda. Ya, maksudnya dalam konsep tauhid yang mendasar ya tentu ya semuanya kita bisa pahamkan mengesahkan Allah ya. Bagaimana ya ini kita memahamkan ini amalannya. Kalau mungkin ilmunya kita sampaikan seperti ini ya bisa mendengar ya, oke, semua bisa tahu, kemudian bisa paham, mencatat. Tapi apa yang paling penting adalah amalan, mengamalkan dari tauhid itu sendiri. Bagaimana? Ya, maksudnya ya, apa lawan tadi tauhid itu adalah bagaimana kita mengesahkan Allah ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah ya, tidak ada sembahan yang disembah selain Allah, sehingga segala sesuatu ya dalam aspek kehidupan kita, pekerjaan kita itu disandarkan kepada Allah. Nah, ini memahamkannya bagaimana dalam amalan ya. Kalau Bapak Ibu misalnya nih ada permasalahan ya terkait misalnya dengan terlilit utang misalnya ya, terlilit utang, ada yang punya masalah macam-macam ya. Nah, dalam kehidupan kita ya, sebagai makhluk sosial tidak luput ya antara satu sama lain untuk kita saling membantu seperti itu mungkin ya. Nah, tapi hati-hati ya, hati-hati jangan sampai ya akidah atau tauhid ini ya tadi, akidah kita menjadi menjadi korbannya, dalam arti kita bagaimana menundukkan diri ini kepada ciptaan Allah sendiri, kepada manusia ya, sampai kita lupa bahwa Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha ya memelihara, menjaga, menjamin ya. Nah, sehingga kita harusnya meminta pertolongannya kepada Allah. Ya, maksudnya jangan sampai ya kita misalnya sampai kepada ada istilahnya apa kalau biasanya ada orang pintar lah, ya seperti itu ya. Ya, ada dukun ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah ya kita bisa memahamkan seperti itu mungkin ya, dan juga bisa memberikan contoh dalam aspek ya bagaimana kita taqarrub ilallah, lebih banyak beribadah, majelis ilmu ya, yang mengikuti majelis ilmu seperti ini, kemudian kita banyak melakukan selain yang wajib pastinya ya sunnah Nabi ya, puasa, itu semuanya taqarrub itu akan membentengi diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan, terutama menyimpang dari
ajarannya. Iya, ya, apalagi terkait dengan syirik tadi. Ya, jadi sederhananya seperti itu. Kita lebih banyak pengamalan-pengamalan yang mudah-mudah saja kita bisa secara lisan menyampaikan, mengajarkan, mengajak. Pada masa yang sama kita juga memberikan contoh. Ya, itu yang sangat sederhana. Jadi dakwah bil qaul, bil amal, oke, itu bisa diperlihatkan. Saya pikir itu prakteknya Bapak tahu ya semuanya, sehingga nanti sederhananya untuk masyarakat kalau akan melihat Karang Taruna misalnya begini, ya pemuda-pemuda akan beda lagi ya caranya. Ya, akan beda lagi caranya. Ya. Mungkin kalau pemuda disamakan dengan ya orang yang lebih dewasa akan berbeda. Ya, maka dakwanya bagaimana untuk pemuda supaya lebih ini? Ya, tentu mendekatinya akan berbeda. Apalagi milenial sekarang ini, wah, handphone ya, gadget atau macam-macam ya kegiatan ini. Memang harus didekatin dengan cara ya sesuai dengan apa yang mereka sering lakukan. Ya, kita deketin lewat itu, kemudian kita berikan hal yang positif. Ya, kemudian tentu mulai masuklah nilai-nilai keislaman atau nilai prinsip agama yang harus kita pahamkan ya terkait dengan akidah ini, terkait dengan sunnah Rasul apa segala macam ya. Saya pikir seperti itu ya. Itu Pak. Ya, sekali lagi Bapak Ibu karena kita sudah mendurungi 30 menit. Baik dari Allah, kemudian kajian pada malam ini, semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin insyaallah. Semua. Marilah kita tutup kajian pada malam ini dengan bersyukur kepada Allah, membaca takbir dan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.